Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dedi Mulyadi MS dari Angkatan 31 Latsar CPNS Kabupaten Barito Kuala, kelompok 4 dengan NDH 31. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi agenda 1 hari kedua tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi. Di sini saya akan membahas mulai dari praanalisis, yang kedua adalah validasi isu, yang ketiga penapisan isu, yang keempat analisis isu, kemudian yang kelima adalah rekomendasi alternatif pemecahan isu. Kita langsung ke bagian pertama, yaitu ke praanalisis. Di sini saya mengangkat 5 isu, yaitu yang pertama, terdapatnya obat yang expired date, yang kedua, pasien kurang memahami cara pakai obat, yang ketiga, lamanya proses pelayanan, yang keempat, kekosongan obat sering terjadi, yang kelima, kurangnya pengetahuan pasien terkait batas waktu penggunaan setelah obat diracik. Selanjutnya kita memvalidasi isu menggunakan analisis APKL. Untuk isu yang pertama, yaitu terdapat obat yang expired date. Di sini kita mendapatkan jumlah total poin yaitu 19. Kemudian untuk isu yang kedua, pasien kurang memahami cara pakai obat. Di sini kita mendapatkan jumlah poin 17. Kemudian untuk isu yang ketiga, yaitu lamanya proses pelayanan dengan jumlah total poin yaitu 15. Yang keempat, kekosongan obat sering terjadi dengan jumlah total poin 17. Untuk isu yang terakhir, yaitu kurangnya pengetahuan pasien terkait batas waktu penggunaan setelah obat diracik, yaitu dengan jumlah total poin yaitu 16. Di sini dapat kita lihat dari tabel bahwa terdapat 3 isu yang menjadi prioritas. Isu yang pertama yaitu terdapat obat yang expired date, yang kedua, kekosongan obat sering terjadi, yang ketiga, pasien kurang memahami cara pakai obat. Selanjutnya kita akan melakukan penapisan isu dari 3 isu yang menjadi prioritas menggunakan analisis USG. Untuk isu yang pertama yaitu terdapat obat yang expired date, mendapatkan jumlah total poin 14. Kemudian dengan isu yang kedua yaitu pasien kurang memahami cara pakai obat dengan jumlah total poin yaitu 12. Yang ketiga, kekosongan obat sering terjadi dengan jumlah total poin yaitu 13. Dari data di atas dapat kita lihat bahwa isu yang menjadi prioritas adalah terdapat obat yang expired date. Selanjutnya kita ke diagram fishbone. Dari diagram dapat kita lihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi expired date obat. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Di situ dapat kita lihat yang dapat mempengaruhi adalah kurangnya komunikasi dengan dokter sehingga obat yang memiliki expired date pendek tidak diresepkan. Yang kedua, metode. Sistem pengendalian obat belum optimal seperti penyusunan obat yang memiliki expired date pendek diletakkan di muka sehingga obat dapat keluar dengan cepat. Yang ketiga yaitu material. Di situ dapat kita lihat ada SOP kurang lengkap, kemudian lingkungan, tidak ada data dinding terkait informasi expired date obat. Kemudian kita akan ke analisis isu menggunakan metode SWOT. Untuk yang pertama yaitu strength. Di situ dapat kita lihat yaitu menerapkan penyimpanan obat sesuai standar. Kemudian ada distribusi sediaan farmasi yang sesuai standar. Untuk kelemahannya itu sendiri ada obat yang distribusikan dari instalasi kadang memiliki expired date yang dekat. Yang selanjutnya yaitu kurang komunikasi dengan dokter. Untuk peluangnya itu sendiri meningkatkan komunikasi dengan dokter mengenai obat yang tersedia, kemudian membuat perjanjian dengan distributor bahwa obat yang expired date dapat diretur. Untuk ancamannya itu sendiri terdapat perubahan pola penyakit yang menyebabkan obat jarang keluar. Kemudian kurangnya pengetahuan bahwa obat adalah aset negara atau rumah sakit yang dapat membantu perkembangannya rumah sakit. Yang terakhir, kita masuk ke alternatif pemecahan isu. Untuk isu yang pertama yaitu melakukan pengecekan expired date secara berkala. Untuk tahapannya sendiri, mendata expired date obat yang pendek, kemudian melakukan pelabelan dan membuat daftar obat dengan expired date pendek. Untuk hasil yang diharapkan, tidak ada obat yang tidak bergerak dan terus berjalan sehingga tidak ada obat yang expired date. Pihak yang terkait yaitu tenaga kefarmasian
Untuk alternatif isu yang kedua, yaitu melakukan perjanjian dengan distributor. Untuk tahapannya sendiri, membuat kontrak dengan distributor dengan obat yang memiliki expired date pendek sehingga dapat diretur. Hasil yang diharapkan, jika ada obat yang expired date, maka obat dapat segera dikembalikan ke distributor dan dapat mengurangi kerugian rumah sakit, pihak yang terkait yaitu apoteker dan distributor. Untuk alternatif penyelesaian isu yang ketiga, yaitu meningkatkan komunikasi dengan dokter. Tahapan yang dilakukan yaitu melakukan pencatatan obat dengan expired date pendek atau pendek, kemudian memberikan data kepada dokter agar obat dapat diresepkan. Untuk hasil yang diharapkan, tidak ada obat yang tidak bergerak dan dapat terus berjalan sehingga tidak ada obat yang expired date untuk pihak yang terkait yaitu tenaga kefarmasian dan dokter. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bunyikan lonceng dan subscribe. Ikuti terus keseruan kami di Latsar CPNS Angkatan 31 Barito Kuala.